Aceh dicubit, Papua juga rasa sakit. Semua itu sama, semua saudara. Dan dia buktikan, dia membangun Papua dengan lingkar Papua, jalan lingkar Papua. Dia membuat pendidikan kita. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Buka keterisolasian wilayah, mega proyek Trans Papua Jokowi capai 3.446 km. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dilakukan untuk menangani beberapa permasalahan yang ada. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Kementerian PUPR menjelaskan secara tertulis peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan jalan Trans Papua dan jalan perbatasan di Papua. Pemerintah tengah membangun jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang membentang dari Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Billy Mabrazar, staf khusus Presiden yang merupakan putra asli Papua, mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan jalan Trans Papua tersebut. Staf khusus Presiden Billy Mabrazar mengatakan, pembangunan jalan Trans Papua saat ini telah mencapai 3.446 km. Adapun secara total nantinya jalan Trans Papua akan membentang sepanjang 3.462 km dari Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Sabtu 25 September 2021, Billy mengatakan sampai saat ini perkembangan Trans Papua sudah tembus sepanjang 3.446 km. Dan pembangunan infrastruktur ini termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Lebih jauh, Billy mengisahkan, sejak Juni 2021 dirinya bersama tim Baper atau Bawa Perubahan telah melakukan sejumlah kunjungan di tanah Papua, melintasi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, 15 kabupaten, 66 distrik, dan 278 kampung. Tidak hanya meninjau progres pengerjaan jalan Trans Papua, dalam kunjungan kerja ini, Billy juga melakukan sejumlah agenda lainnya, di antaranya peluncuran program petani milenial, peninjauan vaksinasi, pertemuan dengan pemerintah daerah, hingga mendengar langsung keluh kesah masyarakat untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Sebagian besar masyarakat yang ditemui menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Kementerian PUPR yang secara konsisten terus melakukan pembangunan di tanah Papua. Dan apa yang dikatakan sama Presiden itu betul. Presiden itu mempunyai hati yang serius untuk Papua. Paling tidak pada waktu di pertemuan itu dia menjelaskan saya menggunakan beberapa pendekatan untuk Papua. Pertama, pendekatan dialog, jadi jangan dengan pendekatan kekerasan. Kedua, pendekatan kesejahteraan. Apa pendekatan kesejahteraan? Itu bagaimana kemudian pemerintah memberikan dana yang begitu besar kepada Papua. Selama ini ada semacam kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengambil banyak dari Papua. Kemudian Presiden mengatakan yang kita ambil dari Papua yaitu Freeport sama gas Bintuni itu 26 triliun. Tetapi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke Papua 92 triliun. Coba bayangkan. Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Pembangunan jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Pembangunan jalan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Billy menjelaskan proyek tersebut menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua.
Staf Sus yang merupakan putra asli Papua ini menambahkan jika ia dan pemerintah berharap Papua berkembang layaknya daerah maju lainnya dan mengajak semuanya untuk bersama-sama mewujudkan itu semua. Diberitakan sebelumnya pembangunan 14 paket fisik jalan Trans Papua sempat terganggu karena situasi keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu belum stabil sejak Agustus 2019. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN 18 Jayapura, Osman Marbun di Jayapura pada hari Kamis 5 Maret 2020 mengatakan sejak Agustus 2019 sudah banyak paket pekerjaan yang agak macet pelaksanaannya. Dampak dari itu sampai Desember tahun lalu, yang di kota saja yang bisa bekerja. Baru-baru ini kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Provinsi Papua. Mereka membakar sebuah alat berat jenis eskavator milik PT Wijaya Karya di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Rabu 8 September 2021 lalu. Eskavator tersebut digunakan para pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua di Pegunungan Bintang, padahal sisa pekerjaan yang belum selesai tidak terlalu banyak, yang di sekitar 26,17 km. Tapi pengerjaan ruas itu tertunda karena berada di daerah yang kondisi keamanannya belum kondusif. Ekspor sawit telah menyumbangkan 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibanding tahun 2020. Sehingga diperkirakan tahun 2021 ini ekspornya akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun. Bukan main, ekspor sawit Indonesia tembus 400 triliun rupiah di 2021. Sektor perkebunan dan pertanian penting untuk mendapatkan dukungan. Merupakan salah satu sektor strategis sangat dibutuhkan masyarakat yang selama pandemi mengalami pertumbuhan yang baik. Artinya apa? Impor minyak kita akan turun secara drastis. Sehingga tadi urusan neraca perdagangan, transaksi berjalan kita menjadi lebih baik. Kelapa sawit disarankan menjadi bagian dari aset nasional karena menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Bahkan, komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional. Perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sebenarnya sudah berhasil menjadi keunggulan kompetitif. Perannya dalam pembangunan nasional sangat strategis. Dilansir dari okezon.com, sektor kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Joko Supriyono mengatakan, kinerja industri sawit hingga bulan Juli 2021 tetap menunjukkan tren yang positif, baik produksi, pasar domestik maupun ekspor. Dalam acara gerakan vaksinasi 7 juta warga perkebunan dan desa produktif yang dilakukan secara virtual pada Jumat 24 September 2021, Joko Supriyono menjelaskan bahwa sampai dengan Juli 2021 ekspor sawit telah menyumbang 18 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 155% dibandingkan tahun 2020. Sehingga diperkirakan di tahun 2021, ekspor sawit akan mampu mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 400 triliun rupiah. Kegiatan berlangsung virtual ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Wamendes Budi Aris Setiadi. Menurut Joko, operasional perkebunan sawit di tengah pandemi ini berjalan relatif normal dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karenanya, seluruh warga perkebunan, masyarakat desa sekitar perkebunan, dan petani sawit yang merupakan bagian dari rantai pasok tetap mendapatkan penghasilan yang baik, apalagi ditopang dengan harga TBS yang relatif tinggi. Ia juga mengatakan GAPKI sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi, khususnya yang menyasar pada warga perkebunan, masyarakat desa produktif, serta perkebunan yang lokasinya jauh di pelosok. Perkebunan sawit yang lokasinya di pelosok siap bekerja sama dan membantu gerakan percepatan dan peluasan vaksinasi tersebut. Joko melanjutkan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunitas di sektor perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya sehingga akan menjamin pemulihan ekonomi di daerah juga akan berjalan lebih cepat. Ia juga yakin dengan gerakan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan perkebunan dengan seluruh rantai pasoknya. Dengan demikian program percepatan peremajaan sawit rakyat juga dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai sektor perkebunan penting untuk mendapatkan dukungan karena merupakan sektor strategis. Dan selama pandemi, komoditas sawit tetap mendapatkan pertumbuhan secara baik. Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menjelaskan, setiap hari vaksinasi digencarkan di berbagai daerah menyasar berbagai kelompok masyarakat, bahkan dengan cara door-to-door, mendatangi masyarakat agar segera dapat divaksin. Dalam acara laporan hasil Lomba Sawit Fest Award 2021 pada Kamis 23 September 2021, pemimpin redaksi Info Sawit Ignatius Eri Kurniawan mengungkapkan, kelapa sawit disadari menjadi komoditas yang kedepannya akan menjadi salah satu komoditas penopang ekonomi bangsa. Sebab itu, selama perjalanan Info Sawit selama 15 tahun lamanya, menjadi media segmentasi sawit nasional, tetap mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kelapa sawit ke depannya. Hanya saja, kata Eri, tantangan ke depan ada di generasi muda. Lantaran generasi ini akan menjadi penentu pengembangan sawit ke depan dan selayaknya bisa memberikan estafet kepada generasi muda untuk terus bertumbuhnya industri kelapa sawit. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sampai sekarang masih banyak yang mendukung kelapa sawit dan mewujudkan pendidikan secara kreatif bagi generasi muda. Sementara itu, Deputi 2, Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan menjelaskan masa ini adalah masa yang krusial untuk semua. Kendati masih dalam masa pandemi, tidak menghentikan aktivitas para generasi muda dalam berkreasi untuk menghasilkan karya. Senada dikatakan Direktur Kemitraan BPDPKS Edi Wibowo merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, Indonesia mampu meraih pendapatan devisa negara tahun 2020 dari sektor minyak sawit dan turunannya sebesar 21,04 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,58% terhadap neraca non-migas. Lain halnya dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Joko Supriyono, 10 tahun silam perspektif terhadap kelapa sawit masih sangat buruk. Ada yang masih menganggap kelapa sawit biang deforestasi, tidak sehat dan kampanye negatif lainnya.